Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Muhammad Khalis Hafiz. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama salah satu role model nasionalisme di barisan industri Banjarbaru. Orangnya sih masih muda, akan tetapi kontribusinya luar biasa. Beliau adalah Mas Afandi Bayu Nur Cahyo. Oke, sedikit kita membahas biografi dari Mas Bayu. Mas Bayu adalah seorang PMB ahli pertama di barisan industri Banjarbaru. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai ketua tim K3. Lalu sering juga menjadi ketua tim sampling. Beliau juga anggota tim Satgas Covid di kantor dan salah satu anggota tim BRSBB Peduli. Wow, inilah bukti nasionalisme seorang ASN muda. Yang muda, yang berkarya. Wawancara kali ini akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting mengingat status kondisi Kota Banjarbaru yang sedang PPKM level 3. Oke, mari kita masuk ke wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Sehat Mas. Gimana ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah, ini masih lasar nih. Oke, langsung masuk ke wawancara kita Mas ya. Oke. Oke, biar orang-orang tahu nih. Mas Bayu boleh perkenalan terlebih dahulu. Oh, saya perkenalan dulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Afandi Bayu Nur Cahyo. Saya pegawai di Barisan Industri Banjarbaru. Tahun masuk 2018, sekarang jabatan fungsional penguji mutu barang ahli pertama. Oke, Mas Bayu. Nah, saya memilih Mas Bayu sebagai role model nasionalisme itu banyak loh ini pilihannya. Nggak sembarang. Nah, sekarang saya mau nanya nih Mas. Ya. Menurut Mas Bayu itu apa sih itu nasionalisme? Baik, nasionalisme. Oke, nasionalisme itu menurut saya adalah rasa yang mencerminkan rasa cinta dan bangga kita terhadap terhadap tanah air tanpa memandang rendah bangsa kita, tanpa memandang rendah bangsa lain gitu. Oke, berarti cinta tanah air Mas ya? Iya, cinta tanah air gitu. Nah, lalu pertanyaan kedua, bagaimana menurut Mas Bayu cara kita sebagai seorang ASN untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan lingkungan kerja kita? Menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kerja, jadi kita sebagai ASN sudah seharusnya kita lebih mementingkan kepentingan publik dibanding kepentingan pribadi kita sendiri. Seperti contohnya membantu balai kita dalam mencapai visi dan misi balai, mendengarkan keluhan dan saran dari pelanggan, kemudian bekerja keras dan melayani dengan sopan dan ramah kepada customer. Ya pastinya bersahabat. Kalau Barisan Banjarbaru kan motonya bersahabat. Iya, bersahabat dong kita ya. Iya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya Mas, menurut Mas Bayu nih, nilai-nilai ASN sebagai pemersatu bangsa itu yang seperti apa sih Mas? Nilai ASN sebagai pemersatu bangsa itu ya pertama kita sebagai ASN itu tidak boleh bersifat diskriminatif dalam memberikan pelayanan. Siapapun harus kita layanin dengan baik gitu, maupun itu keluarga kita atau teman atau customer yang belum pernah kita kenal sama sekali itu harus tetap kita berikan pelayanan yang sama gitu. Kedua, pastinya di lingkungan internal balai pun kita harus menjaga kerukunan. Kan di kantor kita ini banyak pegawai yang berasal dari luar daerah, kan bahasanya multikultural tuh. Kita harus saling menghargai satu sama lain, misal kayak gitu. Sorry bro, cut. Oke. Ya, jadi gitu kita harus tetap memandang entah itu orang lain, teman kita itu kalau kita dalam pekerjaan ya kita harus tetap adil, harus sama gitu.
ASN yang profesional dan berintegritas. Jadi kita sebagai ASN tuh harus bertanggung jawab pada tupoksi kita masing-masing ya. Setiap pegawai kan punya tugas dan porsinya masing-masing yang sudah diamanahkan pada kita. Misalkan saya sendiri, saya kan sebagai PMB. Jadi meskipun kita menerima banyak sampel, kemudian deadline-nya mepet-mepet gitu, tapi kita harus tetap menyelesaikan sampel-sampel tersebut sesuai standar pelayanan minimum yang sudah kita tetapkan. Nanti bila tidak sesuai SPM kan pastinya itu mengecewakan pelanggan gitu kan. Itu kan nanti malah membuat nama baik kantor pun juga agak buruk di mata pelanggan gitu. Kemudian apalagi ketika kita sedang dinas luar, seperti saya sendiri kan kadang ngambil sampel ke perusahaan gitu. Kita harus tetap menjaga attitude kita. Misalkan kita tidak menerima tips dari si peminta jasa, misal seperti itu. Oke Mas. Pelajaran terakhir nih Mas ya. Iya. Nah, menurut Mas Bayu nih, bagaimana sih menerapkan nilai-nilai ASN yang mementingkan kepentingan publik? Kepentingan publik daripada kepentingan pribadi misalnya. Misalkan kita kan punya cuti, sedangkan tugas kita banyak. Dalam arti kalau saya sendiri sampel kita banyak gitu. Jadi sebelum kita ngambil cuti, pastikan dulu sampel kita itu sebelum kita tinggal tuh udah selesai. Jadi itu kan tanggung jawab kita gitu kan. Itu contohnya kita mementingkan kepentingan publik daripada kepentingan kita sendiri gitu. Misalkan contoh lagi kita ada jadwal sampling atau dinas luar seperti itu seminggu gitu kan. Pastinya dalam rentan itu kan sebaiknya kita harus menyelesaikan sampel kita dulu sebelum kita berangkat sampling, walaupun memang kegiatan sampling itu kan dinas ya, sifatnya kedinasan, membawa nama balai juga, tapi kan tetap kita harus mengutamakan tanggung jawab sampel itu agar tidak terlambat dalam maksudnya pelayanan itu sesuai dengan pelayanan SPM gitu kan. Oke. Berarti saya ini nggak salah ya Mas Bayu sebagai role model nih. Sangat mementingkan kepentingan publik soalnya. Ya, memang dari dulu kan kita memang harus diajarin seperti itu ya. Dari mulai saya latsar juga kan poin-poin aneka gitu kan harus tetap diterapkan. Wah, masih ingat Mas kan? ya, mantap nih. Oke Mas ya, terima kasih nih wawancaranya. Maaf mengganggu waktu Mas nih. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga lancar kegiatan latsarnya. Amin. Sehat selalu Mas. Yuk.